Derom Bangun lahir di Payung 16 Juni 1940. Pendidikannya di Sekolah Rakyat tahun 1947 terhenti karena harus mengungsi ketika serangan tentara Belanda memasuki Kampung Payung. Kembali dari pengungsian di Aceh Tenggara, Derom bersekolah di Brastagi. Pendidikannya dilanjutkan di SM1 Medan dan kemudian lulus dari jurusan Kimia Teknik ITB Bandung tahun 1966. Awal 1967, mulai bekerja di PPNX Sokvin yang kemudian berubah menjadi PT Sokvindo sebagai tekniker 2 dan dalam waktu yang tidak lama diangkat sebagai Kepala Bagian Teknik dan Teknologi. Dalam posisi itu, ia merancang dan mengawasi pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit dan pabrik karet. Peranannya dalam menanggulangi pencemaran lingkungan oleh pabrik kelapa sawit dan karet diberi penghargaan oleh Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Profesor Emil Salim pada tahun 1985. Derom mengabdikan dirinya di PT Sokvindo sampai dengan tahun 1989. Selama bekerja di Sokvindo, Derom juga aktif di dalam berbagai kegiatan organisasi seperti Persatuan Insinyur Indonesia atau PII, Kadin, Apindo, dan Gapki. Keseriusannya di dalam menekuni profesi keinsinyuran membawa terpilih sebagai Ketua PII Cabang Sumatera Utara selama 2 periode dari tahun 1988 sampai dengan 1994 dan juga Wakil Ketua Umum Kadin Sumatera Utara selama 2 periode sejak 1989 sampai dengan 1996. Tahun 1986, Derom mengikuti pendidikan singkat di Sloan School of Management di MIT atau Massachusetts Institute Technology Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 1993 ia belajar Vegetable Oil Trade yang diselenggarakan oleh Fosfa di Brunel University London. Selain menimba ilmu dari lembaga-lembaga pendidikan terkenal, Derom kaya dengan pengalaman kerja. Selama lebih dari 30 tahun ia menekuni dunia sawit dan berbagai produk turunannya. Selama 2 kali berturut-turut, ia terpilih sebagai Ketua Umum Gapki dan kemudian sebagai Ketua Gapki dari tahun 2006 sampai dengan 2009. Tugasnya di Gapki membawa Derom sebagai pembicara konferensi di India, Malaysia, Inggris, Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat. Tahun 1999, CPO Indonesia ditolak di Eropa karena tercemar solar. Menteri Perindustrian dan Perdagangan Mohamad Kala Derom memimpin delegasi ke Belanda untuk berunding mencari jalan keluar dari masalah itu. Pak JK mengaku yakin akan kemampuannya bernegosiasi. Selanjutnya Derom ikut juga dengan rombongan Pak JK ke Rusia dan Polandia dalam rangka promosi dagang pada tahun 2000. Promosi rombongan Menperindang itu berhasil meningkatkan sekitar 100% ekspor ke Rusia pada tahun 2001. Derom selaku anggota delegasi RI ke sidang Badan Dunia Codex di Roma memberanikan diri mengusulkan perubahan pada aturan pemanasan minyak nabati saat pengapalan karena dianggapnya merugikan Indonesia sebagai produsen CPO dan minyak inti sawit. Melalui perdebatan panjang dalam sidang-sidang Komisi Minyak dan Lemak di London, akhirnya aturan yang merugikan itu diubah oleh Codex. Derom sering mewakili kepentingan sawit Indonesia dalam beberapa forum internasional. Desakan agar Indonesia menghentikan perluasan kebun kelapa sawit demi mempertahankan hutan tropis dihadapinya dengan diplomasi mengangkat cara perluasan yang berkelanjutan. Ia ikut dalam proses pembentukan organisasi sawit berkelanjutan RSPO atau Roundtable on Sustainable Palm Oil dan sampai saat ini masih duduk sebagai Vice President 2 RSPO. Derom sangat yakin bahwa perluasan kelapa sawit sangat perlu demi kemajuan ekonomi Indonesia, mengurangi kemiskinan dan juga memenuhi kebutuhan minyak pangan dunia. Tetapi harus dengan cara yang berkelanjutan. Keanekaragaman hayati harus dipelihara. Satwa langka seperti orangutan dan harimau harus dilindungi. Ia banyak terlibat dalam perundingan internasional mewakili Indonesia, khususnya dalam urusan sawit. Ketika pemerintah Indonesia di bawah Presiden Megawati mengadakan impor komoditas dengan pesawat Sukhoi, Derom termasuk salah seorang yang mengupayakan agar imbal beli itu berlangsung sukses. Sawit menjadi komoditi terbesar yang dimanfaatkan dalam imbal beli pesawat tempur Sukhoi itu.
dengan Menteri Pertanian dan Direktur Jenderal Perkebunan, Derom ikut berbicara mengenalkan kepada dunia kondisi sawit Indonesia sebagai negeri penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Bersama Ibu Rose Diana, Derom ikut berbicara kepada anggota Parlemen Uni Eropa. Undangan dari Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat untuk berbicara mengenai sawit Indonesia dipenuhinya, kadang-kadang sebagai pendamping menteri atau direktur jenderal, tetapi sering juga sendiri saja. Lakon itulah yang membuatnya mendapatkan julukan sebagai Duta Besar Sawit Indonesia. Sampai saat ini, Derom Bangun masih aktif sebagai Wakil Ketua Dewan Sawit Indonesia dan juga Vice President 2 RSPO. Di masa senja tidak surut kegiatannya. Pada usia 70 tahun bulan Juni 2010, Derom masih melaksanakan tugas yang diberikan oleh kelompok Bank Dunia sebagai anggota tim penasihat eksternal. Ia terus memperjuangkan industri sawit yang ramah lingkungan dan berguna bagi kehidupan orang banyak. Sawit Indonesia merupakan salah satu revolusi pertanian yang paling besar yang pernah dialami oleh dunia. Dalam tempo 30 tahun, sawit Indonesia telah berkembang luas menjadi 7,2 juta hektar dan menyebar di beberapa provinsi. Menurut Profesor Bungaran Saragi yang pernah menjabat Menteri Pertanian, Derom Bangun adalah salah seorang dari tidak banyak pernah dicatat dalam revolusi itu. Derom Bangun menyaksikan dari dekat sejarah industri sawit Indonesia yang dalam masa 40 tahun produksinya telah meningkat 100 kali lipat dan menjadi peminyak sawit terbesar di dunia.